1 Tesalonika pasal ke-1 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-10. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Paulus begitu memuji jemaat Tesalonika karena 3 hal yang penting ditujukan oleh Paulus di dalam ayat yang ketiga, yaitu bahwa ada 3 hal yang penting. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, itu yang pertama. Lalu usaha kasihmu, itu yang kedua. Dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan Yesus Kristus, itu yang ketiga. Paulus memuji 3 hal yang dikerjakan atau yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika dengan begitu giatnya, yaitu di dalam pekerjaan iman, dan di dalam usaha kasih, dan di dalam ketekunan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan iman daripada jemaat Tesalonika ditunjukkan oleh Rasul Paulus di ayat yang ke-6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Paulus memuji pekerjaan iman daripada jemaat Tesalonika. Dan pekerjaan iman ini ditunjukkan begitu luar biasa oleh jemaat Tesalonika melalui ketahanan mereka akan penderitaan yang berat. Dan di tengah segala penderitaan dan penindasan yang berat ini, jemaat di Tesalonika tetap menerima firman dengan sukacita. Berapa banyak hari ini kita sebagai orang Kristen hidup di era yang begitu mudah, dengan kita bisa begitu banyak mencapai kemudahan dan mendapatkan kemudahan dari berbagai hal. Kita hidup di tengah gemerlapnya dunia dengan berbagai macam kemudahan dan kenikmatan dan kenyamanan hidup. Dan ada begitu banyak orang Kristen hari-hari ini kita dapati bahwa mereka begitu nyaman, saking nyamannya sampai mereka lupa akan kesungguh-sungguhan mereka terhadap firman Tuhan. Tapi kita melihat satu hal yang penting dari jemaat Tesalonika, bahwa mereka begitu bergiat di dalam firman Tuhan. Dan di tengah penindasan yang berat, mereka punya sukacita yang luar biasa terhadap firman Tuhan. Hari ini saya bertanya kepada kita semua yang melihat tayangan ini, apakah kita memiliki sukacita yang sama sebagaimana jemaat Tesalonika, yaitu bersukacita di tengah penindasan. Dan dasar daripada sukacita mereka bukan yang lain selain daripada hanya firman Tuhan saja, yaitu berita Injil yang disampaikan kepada Paulus. Adakah kesukaan kita pada uang? Adakah kesukaan dan sukacita kita pada jabatan? Adakah kesukaan dan sukacita rasa nyaman kita kepada hal-hal yang bukan firman Tuhan? Hari ini kita boleh menerima teguran yang cukup jelas sebagaimana yang direfleksikan di dalam surat Tesalonika, bahwa jemaat Tesalonika begitu gigih di dalam penderitaan dan mereka bersukacita kepada firman Tuhan. Hari ini kalau kita malas baca firman, hari ini kalau kita malas bergiat untuk meneliti firman Tuhan, maka kita sebenarnya sedang terbuai atau tenggelam di dalam kenikmatan-kenikmatan dan kenyamanan-kenyamanan duniawi. Tapi kita membungkus itu semua dengan label iman Kristen. Kita seolah-olah beragama, tapi sebenarnya kita kehilangan sukacita akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita belajar kepada jemaat Tesalonika. Kita perlu gigih, kita perlu bergiat, kita perlu bertekun di dalam firman Tuhan. Mari di dalam segala kehidupan kita terus bertekun di dalam ketekunan kita akan meneliti firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, mengenai usaha kasih ditunjukkan oleh Paulus di dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah,
sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Jemaat Tesalonika tidak hanya sukacita dengan firman Tuhan. Jemaat Tesalonika tidak hanya bertahan di dalam penindasan dan mereka begitu bersukacita terhadap berita Injil. Tidak hanya itu, tapi mereka menjadi teladan di wilayah Makedonia dan di wilayah Akaya dan di wilayah cakupan yang lebih luas sebagaimana yang sudah dipaparkan oleh Paulus. Adakah kehidupan kekristenan kita hari ini mencerminkan suatu teladan Kristus yang baik di hadapan banyak orang? Adakah kehidupan kekristenan kita sudah menjadi berkat bagi banyak orang? Saudara, saya khawatir dengan kehidupan kekristenan kita akan zaman hari-hari ini, di mana orang-orang Kristen kebingungan bagaimana cara menjadi teladan. Dan akhirnya ada begitu banyak orang Kristen seolah terlihat rohani, tapi hidup di dalam dunia dan justru malah ikut teladan dunia. Bukan memberi teladan kepada dunia, tapi justru malah ikut teladan dunia. Hari ini kita belajar dari jemaat Tesalonika. Di tengah penderitaan, di tengah penindasan, dan di tengah ada hal yang buruk yang mereka alami hari demi hari sebagai jemaat, mereka menjadi teladan. Sehingga Paulus tidak perlu repot-repot ngomong kepada banyak orang tentang Kristus. Tidak perlu repot-repot ngomong kepada banyak orang di sekitaran jemaat Tesalonika. Karena jemaat Tesalonika sendiri sudah menunjukkan satu respon akan keimanan yang begitu luar biasa. Dan kehidupan mereka menjadi teladan. Mereka memiliki usaha kasih. Usaha kasih mereka ditunjukkan melalui teladan. Lalu yang terakhir, yang dipuji oleh Paulus dari jemaat Tesalonika adalah ketekunan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ini ditunjukkan di ayat yang ke-10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Kita sekarang tahu kenapa jemaat Tesalonika bisa sedemikian bersukacita karena berita Injil. Kita sekarang tahu kenapa jemaat Tesalonika begitu bergiat di dalam kehidupan keteladanan mereka tentang iman Kristen. Kita tahu karena mereka memiliki pengharapan akan kedatangan kembali daripada Tuhan Yesus Kristus. Orang Kristen yang menaruh pengharapannya bukan kepada Kristus, hidupnya tidak akan suka dengan firman Tuhan. Orang Kristen yang tidak menaruh pengharapannya kepada Kristus, hidupnya nggak mungkin jadi teladan. Orang Kristen yang suka kepada firman Tuhan, orang Kristen yang hidupnya jadi teladan, pasti akan menggantungkan keseluruhan kehidupannya hanya kepada Yesus. Jemaat Tesalonika mendengar kesaksian daripada Paulus. Jemaat Tesalonika mendengar kesaksian daripada para rasul bahwa Yesus yang disalibkan itu dan Yesus yang naik akan kembali datang dengan cara yang sama. Yesus yang kemarin disaksikan bahwa dia menderita, mati, bangkit dan naik, kelak akan datang kembali. Itu sebabnya karena kesaksian ini nyata, kesaksian ini benar, kesaksian ini patut diterima, dan ini menjadi suatu kesaksian yang kokoh, yang menjadi kepastian Paulus untuk memberitakan Injil. Maka jemaat Tesalonika bersama Rasul Paulus sedemikian yakin kalau memang berita Injil itu adalah suatu hal yang kokoh. Pemberitaan Injil ada pemberitaan yang pasti. Tuhan Yesus memang menderita, Tuhan Yesus memang mati, tapi Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Tapi Yesus naik mengatasi segala hal yang tinggi yang pernah ada di dalam kehidupan manusia. Dan Yesus berjanji, Alkitab berjanji bahwa Ia akan datang kembali untuk kali yang kedua, untuk menantikan kita, untuk menjemput kita, untuk membawa orang-orang yang percaya hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Bukankah hari ini kita perlu penghiburan yang sama? Hari ini kita perlu pengharapan yang sama, bahwa kita perlu berharap, kita perlu bersandar kepada satu pengharapan yang pasti, bahwa kelak Kristus pasti akan datang lagi untuk menjemput orang-orang percaya. Dan di tengah masa penantian akan kedatangan Kristus ini, saudara, kita perlu meneladani daripada jemaat Tesalonika. Mereka bergiat dengan firman Tuhan, mereka bersukacita dengan firman Tuhan, sekalipun menderita, sekalipun hidup gak enak. Dan mereka juga menjadi teladan di wilayah dengan cakupan yang sangat luas. Dan ini, saudara, betul-betul kita perlu teladani sungguh-sungguh. Orang yang memiliki pengharapan di dalam Yesus pasti punya ketekunan iman. Orang yang memiliki pengharapan di dalam Yesus pasti punya usaha kasih. Dengan kata lain, orang yang berpegang kepada pengharapan akan Kristus, itu akan berita Injil yang kokoh, yaitu Kristus yang menderita, Kristus yang mati, Kristus yang bangkit, Kristus yang naik, dan Kristus yang pasti akan datang lagi. Orang-orang yang demikian pasti akan suka dengan firman Tuhan, sekalipun ia ada di dalam keadaan yang berat di dalam kehidupannya. Dan orang yang berpegang kepada berita Injil dan juga pengharapan akan Kristus, pasti hidupnya memiliki usaha kasih.
dengan kata lain menjadi teladan di dalam kehidupannya sehari-hari. Soli Deo Gloria. God bless.